询我何事？武圣，安阳，拜见宗族长。Nefeng menanyakan apakah tuan ini datang ke sini karena Zongzan. Pria berbadan besar pun langsung mengatakan ialah yang mencari Nefeng. Ia pun memperkenalkan namanya Shen Tumao, wakil kepala kuil Haotian ke-7. Kedatangannya hari ini untuk menghabisi Nefeng. Ia juga sembari meloncat untuk menyerang Nefeng dengan pedangnya. Namun pastinya Nefeng berhasil menghindari serangan dari Shen Tumao. Kemudian Shen Tumao mengeluarkan tekniknya, yaitu kesadaran suci Aurora untuk menyerang Nefeng. Sementara Nefeng mengatakan bahwa Shen Tumao terlalu percaya diri. Ia juga mengeluarkan tebasan pedangnya sehingga terjadi benturan kekuatan di antara mereka berdua. Akan tetapi serangan Nefeng berhasil mengenai Shen Tumao sampai Shen Tumao terpental ke bawah kapal dengan keras. Terlihat Shen Tumao mengatakan bahwa ia mengubah pikirannya. Ia pun kembali naik ke atas dan menegaskan setelah Nefeng mati, dia akan menghabisi semua anggota klan Nefeng untuk menemani Nefeng di alam sana. Ia pun mengeluarkan teknik pedang, yang pedang itu mengeluarkan banyak pedang. Sementara dikatakan oleh Nefeng bahwa Shen Tumao tidak punya kesempatan ini, Nefeng langsung mengeluarkan teknik naganya. Avatar roh naganya pun meraung di sana. Kemudian terjadilah benturan antara kekuatan pedang yang banyak dan juga avatar roh naga milik Nefeng, yang pada akhirnya Shen Tumao kalah. Ia pun berniat kabur memakai perahunya. Akan tetapi Nefeng langsung dengan cepat menyerang Shen Tumao sampai terpental dengan keras kembali ke arah kapal. Terlihat Shen Tumao tidak sadarkan diri setelah terkena serangan Nefeng. Lantas Nefeng menanyakan kepada kakek, apakah kakek juga ingin menghabisinya. Disampaikan oleh kakek, ia hanya seorang pemandu dan tidak ada hubungannya dengan Shen Tumao. Lalu dijelaskan oleh penguasa Pulau Lanyang bahwa mereka berbisnis dengan klan Zong. Selain itu, ketua klan Zong bukanlah orang jahat. Ia pun menyuruh segera pergi dari sini. Mendengar itu, kakek langsung pergi dari sini dengan kapal mereka. Dikatakan oleh senior Lanyang, meskipun Shen Tumao gagal menghabisi Nefeng dan juga senior, takutnya mereka akan mengirim orang lain. Ia pun menanyakan apa rencana Nefeng selanjutnya. Dikatakan oleh Nefeng, setelah Nona Yuyan menjadi martial science, Nefeng akan membawanya ke benua Zhenwo. Ditambah lagi, Nefeng akan mengungkapkan keberadaannya untuk menarik musuh mereka. Hanya dengan begini, Nefeng bisa melindungi semua keluarga. Tidak lama setelah itu, cahaya ungu pun muncul di langit. Ternyata itu adalah petaka guntur, ucap senior, dan seseorang akan menembus ranah martial science. Dan itu adalah Nona Yuyan. Hingga akhirnya Nefeng dan lainnya berkumpul di depan ruangan yang di sana Nona Yuyan sedang akan menerobos ranah martial science. Sementara Nona Yuyan sedang fokus untuk menembus ranah martial science, kemudian petaka guntur ungu pun menyambar kepada Nona Yuyan, hingga akhirnya Nona Yuyan berhasil menembus ranah martial science. Tidak lama Nona Yuyan pun muncul dari rumah di hadapan Nefeng dan lainnya. Senior Lan Yun mengucapkan selamat karena Nona Yuyan adalah martial science kedua dari sekte Xiang setelah leluhur mereka. Masa depan Nona Yuyan pasti akan menjanjikan. Dikatakan oleh Nona Yuyan, ini semua berkat bimbingan gurunya dan juga berkat pil kehidupan dari Nefeng. Disampaikan oleh Nefeng, pil itu hanya pendukung saja. Kuncinya adalah pada kerja keras Nona Yuyan. Senior Lanyang bilang jangan terlalu tegang. Ia sudah menyiapkan perjamuan dan menunggu Nefeng dan lainnya. Setelah hal tersebut, ketika Nona Yuyan sendirian di malam hari dan menikmati makannya,
Gurunya pun mengetahui bahwa Nona Yuyan akan berangkat besok pagi. Gurunya pun mengatakan jika ada yang Nona Yuyan pikirkan bisa ceritakan kepada dirinya. 怎么还不休息？ Nona Yuyan memberitahu kalau ia telah setuju untuk pergi ke benua Zhenwu, tapi setelah benar-benar akan pergi entah mengapa ia merasa gelisah. Gurunya pun mengetahui sepertinya Nona Yuyan masih belum bisa merelakan kematian Huayang. Ditambah lagi Huayang terobsesi dengan seni bela diri dan ingin melampaui gurunya yang bernama Landau Zhen. Tapi ayah Nona Yuyan mengambil jalan yang salah dan membahayakan orang lain. Jika gurunya adalah Nefeng, ia pasti juga akan membela diri. Nona Yuyan mengerti tentang hal itu, hanya saja semakin ia mengenal Nefeng, maka ia semakin bingung. Nefeng adalah orang baik, begitu pula dengan Nona Bing istrinya. Sedangkan dirinya siapa? Selain itu, apa pendapat mendiang ayahnya tentang dirinya? 毛反击。 面对死去的父亲，我 Gurunya pun mengingatkan, terjebak dalam masa lalu buruk untuk kultivasi, Nona Yuyan harus terus bergerak maju. Nefeng adalah pria yang berintegritas dan kuat. Nefeng akan menjadi suami yang baik. Tentu saja Nona Yuyan memiliki prinsipnya sendiri. Ikuti saja kata hati Nona Yuyan dan jadilah orang yang baik. Mendengar hal itu, Nona Yuyan mengatakan ia akan menjaga jarak dengan Nefeng dan tidak bertindak terlalu jauh. 从本心无愧天地就好。 雷池半步。 Di keesokan harinya, senior Lan Yun menyampaikan kepada Nona Yuyan bahwa hari ini ia tidak bisa menemani Nona Yuyan lagi. Guru Huang juga menyampaikan kepada Nefeng, pergilah dengan tenang, karena senior Lin Feng dan dia akan mengurus keluarga Ni dan Yan. Nefeng juga diingatkan jalan oleh penguasa pulau. Setelah sampai di pulau Yuanwu, langsung menuju pelabuhan di sebelah timur. Tempat itu dikuasai oleh keluarga Fu. Diketahui senior Lan yang berhubungan baik dengan mereka, seharusnya mereka tidak menyulitkan Nefeng. Nefeng berterima kasih dan mengingatkan agar semuanya menjaga dirinya. Kemudian Nefeng dan Nona Yuyan berangkat memakai perahu. Hingga akhirnya mereka sampai di penginapan. Disampaikan oleh pelayan bahwa mereka berdua datang tepat pada waktunya, karena jika terlambat pasti akan melewatkan ruangan terakhir. Dikatakan oleh Nefeng bahwa mereka belum familiar dengan tempat ini, jadi datang agak terlambat. Pelayan tidak mempermasalahkan hal itu, karena mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Namun ditegaskan oleh Nona Yuyan bahwa ia dan Nefeng bukanlah pasangan, melainkan hanya teman. Terlihat sepertinya Nona Yuyan benar-benar ingin menjaga jarak dengan Nefeng. Dikatakan oleh pelayan masih ada waktu 3 bulan sebelum kapal berlayar ke Pulau Tianwu. Selama periode tersebut, mereka berdua dapat menghabiskan beberapa hari untuk jalan-jalan. Terlihat pelayan juga memberikan token kepada Nefeng, dan jika waktunya tiba, mereka berdua dapat menaiki kapal dengan token ini dan juga langsung bisa berangkat. Terlihat Nona Yuyan nampak marah ketika pelayan tersebut berdekatan dengan Nefeng. 令牌即可上车。 Setelah hal itu, mereka berdua pun ada di pelabuhan. Dikatakan oleh Nefeng, uang muka 1000 emas merupakan jumlah yang besar di benua 9 domain. Ia pun menyampaikan kepada Nona Yuyan sejak mereka meninggalkan Pulau Bulan Biru. Nona Yuyan bertingkah aneh, apa yang sebenarnya yang Nona Yuyan pikirkan. Namun ketika Nona Yuyan akan menjawabnya, mereka berdua pun bertemu dengan Tuan Muda Klan Zong. Tuan Muda mengatakan dunia ini sungguh kecil, dan nampaknya ia ingin membalaskan dendam kepada Nefeng. 玉安，自从离开，真是冤家路。 Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Peak of the Martial Arts. Lanjutannya bagian ke-28 di season 3 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan di-update spotnya, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.